Berarti waktu zaman saya itu Mas tahu Mas terkait pembangunan Saya tidak tahu, pagar laut saya itu, tidak Mas? tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar saya masukkan 2024. Tentu tidak semuanya kan kita review kecuali ada pelaporan. Pagar laut ber-HGB itu Mas, itu kan deklarnya kan yang dulu itu dari tahun 2021 ya Mas ya. Itu emang sebenarnya apakah di zaman Mas Ahy itu sudah ber-HGB dan SHM itu Mas, pagar laut itu Mas? Iya, saya sudah mendapatkan penjelasan dari Kementerian ATR BPN dan saya rasa teman-teman juga sudah mendengarkan penjelasan langsung dari Menteri ATR BPN, Pak Nusron Wahid. Ini sedang diinvestigasi dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa. Yang kita dapatkan data awal ini sejak tahun 2023. Ya tentunya semua yang sudah disahkan ketika itu kan sudah berlaku sebelumnya begitu. Tetapi juga memang ada ketentuan sebelum 5 tahun kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, dan kita akan lihat secara utuh ya karena ini juga terkait dengan masyarakat dan hukum di negara kita. Begitu. Berarti waktu zaman saya itu Mas tahu Mas terkait pembangunan Saya tidak tahu, pagar laut saya itu, tidak Mas? tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar saya masukkan 2024. Tentu tidak semuanya kan kita review kecuali ada pelaporan, kecuali ada yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak manapun. Oleh karena itu tentu kita juga mengapresiasi jika ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu karena sekali lagi berbicara lahan, tanah, dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek seperti itu. Nah justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan. Jika ada laporan ataupun ada temuan-temuan yang dirasakan tidak pas dan perlu mendapatkan atensi dari pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Kementerian ATR BPN, tentu kita mendorong agar ini segera dilakukan penelusuran, investigasi, dan juga langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum dan aturan baku. Jadi pemberian pagar laut HGB itu terjadi sebelum ATR-nya Mas Ahy. Iya, 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN. Jadi saat Mas menjabat Mas nggak tahu adanya pagar laut itu? Saya tidak tahu. Nanti laporannya juga nggak ada ya Mas? Kenapa? Laporannya juga nggak ada. Ketika itu saya tidak mendapatkan laporan apa-apa. Ya, sekali lagi yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya yang kita telusuri. Sedang kita diinvestigasi oleh Kementerian ATR BPN. Mas, ada keterkaitan dari pemilik HGB ini ternyata dia satu grup sama Aguan Group, itu benar atau enggak sih Mas? Ya, nanti kita tunggu hasilnya ya. Kita tunggu hasilnya. Saya juga akan ikuti terus apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman di ATR BPN. Karena ini tidak semuanya di tingkat pusat, ada juga di tingkat provinsi dan juga kota, kabupaten kota. Mas ini kan Tanggul laut sejauh ini pembahasannya gimana Mas? Kenapa? Pertemuan tanggul laut. Ya, tanggul laut adalah sebuah proyek yang besar, ya, yang membutuhkan anggaran juga besar. Dan ini sedang terus kita pelajari, karena terakhir feasibility studies yang dilakukan itu tahun 2020. Tentu sudah hampir 5 tahun ini harus kita cek ulang, kita tinjau segala sesuatunya apakah memang masih sesuai dengan kondisi hari ini dan juga ekspektasi dari proyek ini, karena ini adalah proyek yang sekali lagi akan berkelanjutan bukan hanya di utara Jakarta tapi juga di seluruh artinya di pantai utara Jawa. Maka kita akan teliti benar dan sambil kita telusuri, sambil kita juga mengetahui pihak-pihak yang memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di pembangunan, mendapatkan atensi juga dari Pak Presiden. Tentunya kita tidak ingin menunda-nunda karena memang lebih
cepat lebih bagus, karena berbicara kondisi alam dan juga iklim dan lain sebagainya kan tidak bisa menunggu. Tapi kita juga tidak boleh terburu-buru, karena sesuatu yang besar seperti ini, yang kompleks, membutuhkan perencanaan yang matang dan terintegrasi dengan baik dengan semua stakeholders. Terutama tadi kita harus meyakinkan dulu sumber pendanaan infrastruktur ini seperti apa, karena harus kredibel dan harus sustainable, harus berkelanjutan. Pembangunannya mulai kapan? Iya, nanti akan kita sampaikan. Saya tidak menargetkan terlebih dahulu, tetapi kita ingin serius benar untuk mengetahui prospeknya. Ya, terakhir itu kan 2020. Nah, ini sedang kita tinjau ulang dulu. Kita lakukan evaluasi dan juga penyesuaian jika diperlukan. Sambil kita melihat beberapa potential investors yang akan bisa berkontribusi terhadap pembangunan ini. Itu akan ganti lapis-lapis di dalam atau Iya, artinya pendekatan kita harus utuh. Kita mendengarkan para saintis, para ahli ya, dari berbagai tidak hanya konstruksinya, tetapi juga secara ekologis dan lain-lain. Dan ini tidak bisa pemerintah sendiri. Kita ingin membuka ruang komunikasi dan partisipasi yang aktif dengan berbagai kalangan. Dan sekali lagi harapannya adalah sebuah proyek infrastruktur bukan hanya secara konstruksinya bagus, tetapi berkelanjutan, karena kita tahu ini adalah menyangkut keselamatan dan juga nasib masa depan dari masyarakat kita. Secara umum beliau meminta kami, tentunya PSN ini kan melibatkan banyak pihak ya. Tidak hanya Kemenko Infrastruktur, tapi juga Kemenko Ekonomi dan berbagai kementerian teknis yang terlibat di dalamnya. Betul, beliau meminta kita benar-benar mereview dengan baik. Beliau juga ingin terlibat secara langsung karena ya salah seperti itu, pemerintah selalu melakukan evaluasi, melakukan review, sehingga ingin meyakinkan mana yang sudah on the track, mana juga yang perlu mendapatkan koreksi atau adjustment paling tidak. KLM ditunjuk untuk evaluasi? Ya, saya tentunya akan bersama-sama dengan yang lainnya juga. Tadi beliau menyampaikan juga hal tersebut. Sekali lagi PSN ini melibatkan banyak pihak, banyak KL, ya, termasuk Kemenko yang lainnya, bukan hanya infrastruktur. Mas, setelah munculnya HGB di Tangerang ini kan muncul lagi nih Mas, ternyata HGB di sepanjang laut Surabaya sampai Sidoarjo. Ini sebenarnya izin HGB ini seperti apa sih Mas di atas laut itu Mas? Ya, ini yang saya bilang tadi, ini masih dipelajari oleh Kementerian ATR, investigasi segala sesuatunya. Nanti akan ketemu ya lebih permasalahan seperti apa. Tetapi kita ingin memastikan juga jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Tapi seharusnya HGB di atas laut itu nggak boleh kan Mas? Harusnya nggak boleh kan Mas itu Mas? Berarti ada yang main-main di kementerian dong Mas kalau kayak gitu Mas? Kalau sampai HGB-nya itu keluar Mas? Intinya sekali lagi, jika ada pelanggaran terhadap hukum dan aturan berlaku, siapapun, baik itu di pemerintahan, baik di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kita kan harus cek sekali lagi, tidak boleh terburu-buru untuk menentukan sesuatu yang memang harus dicek secara utuh. Jadi nanti pasti akan ada penjelasan dari Kementerian Teknis, tapi saya selaku Menko Infrastruktur akan mendorong jajaran Kementerian Teknis, tapi tentu tidak hanya ATR BPN ya, ini juga ada terkait dengan Kementerian Kelautan misalnya, dan KKP kan di luar dari koordinasi Kemenko Infrastruktur, tetapi Presiden Prabowo jelas sekali, Pak Presiden sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran, ya jangan sampai ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, segera dikoreksi, dievaluasi, dan harus ada tindakan yang jelas. Tindakan yang sesuai dengan hukum dan aturan berlaku juga. Gitu. Ini berlaku buat semua. Ya. Thank you, Mas.